Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Hari ini bersama saya Afifa Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya dalam program kesayangan kita. Nah, kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk dapat menyaksikan kita bukan hanya di layar kaca namun juga di YouTube channel kita yaitu @tvri Bengkulu, dan nantikan informasi-informasi seputar program TVRI di Instagram dan juga Facebook @tvri Bengkulu. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yaitu Mpox atau cacar monyet, dan untuk itu kita akan langsung saja nih sudah kehadiran gitu ya narasumber yaitu Dr. Sherry Febrianti M.Epid. Halo dokter. Selamat siang. Selamat pagi menuju siang ya dokter ya, dan juga pagi menuju siang. Baik, dan juga selamat siang juga Dr. Lisda Naomi. Halo Afifa, selamat Halo. siang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Mpox nih, sebuah penyakit yang sedang viral banget dan juga lagi diangkat gitu ya. Nah, bagaimana nih dari Dr. Sherry sendiri menanggapi gitu mengenai penyakit Mpox ini? Iya, benar sekali ya. Jadi Mpox ini sedang hype ya. Jadi karena ada seruan dari WHO sendiri ya, Badan Kesehatan Dunia, yang menyerukan bahwa kita semua itu harus mewaspadai adanya penyakit Mpox ini atau lebih dikenal dengan cacar monyet. Gitu ya. Baik, jadi memang ada himbauan langsung ya, karena memang ada peningkatan kasus dari Mpox itu sendiri. Nah, kalau Dr. Lisda Naomi sendiri nih melihat mungkin di Bengkulu apakah sudah ada nih terdapat pasien-pasiennya atau mungkin masih belum ada nih? Oke, jadi kalau di Bengkulu sepertinya datanya belum ada ya dok ya untuk kasus Mpox itu sendiri. Tapi memang kenapa WHO memberikan sebaran seperti itu memang karena di luar sana lumayan tinggi angka kejadiannya. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh pakarnya langsung, oleh Dr. Sherry, tentang seperti apa sih Mpox itu, apa yang membuat dia kenapa jadi unik gitu, berbeda dengan cacar yang udah dikenal selama ini. Baik, jadi untuk di Bengkulu kayaknya masih bisa aman gitu ya, tentunya jangan panik gitu mengenai penyakit Mpox ini. Baik dokter, silakan dokter untuk menjelaskan lebih lanjut lagi nih mengenai Mpox. Baik, jadi Dibantu slide-nya. Jadi pada hari ini kita semua seperti yang sudah dibicarakan ya, kita akan membahas mengenai Mpox atau cacar monyet itu sendiri. Baik, slide. Jadi cacar monyet ini saya beri masukan terlebih dahulu. Jadi cacar monyet ini sebenarnya merupakan penyakit emerging disease ya. Jadi penyakit emerging disease ini, penyakit emerging itu adalah penyakit-penyakit yang baru muncul atau penyakit lama yang muncul kembali dan menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat kita. Nah, untuk emerging disease itu sendiri dibatasi ya, periodenya itu adalah selama 20 tahun terakhir atau 2 dekade terakhir saja. Lebih lanjutnya, emerging disease itu contoh lainnya ya, seperti COVID-19 ya, seperti yang sudah kita lewati pada masa-masa sebelumnya, COVID-19, pandemi COVID-19, lalu juga ada Mpox ini, lalu ada SARS, MERS, itu adalah daftar-daftar contoh penyakit emerging yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia dan berpotensi untuk menimbulkan wabah. Baik dokter. Ya. Mungkin kita langsung ke slide. Baik dokter, ini kan penyakit yang bisa dikatakan sedang viral banget Ya, gitu lagi hype ya. Lagi hype banget dan juga lagi menjadi perhatian khusus gitu ya dok ya. Apakah mungkin penyakit ini memang sudah ada dari dulu atau ini adalah penyakit baru yang sedang sedang viral ini jadi membuat masyarakat juga ikutan panik nih dan waspada? Ya, jadi memang kalau khusus yang untuk Mpox ini yaitu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1958. Tapi terjadi pada sekelumpulan monyet-monyet yang sedang dilakukan penelitian. Nah, kenapa dia naik kembali? Karena baru ditemukan lagi dan itu kasusnya itu meningkat di tahun 2022. Lebih lanjutnya saya langsung ke slide saja. Baik, ya Mbak. Silakan dokter. Next slide. Bisa next slide? Baik. Ya. Jadi ini tadi ya,
Jadi Mpox itu merupakan emerging disease. Nah, emerging disease ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa merupakan penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya. Atau penyakit ini sudah ada tapi meningkat kembali dengan sangat cepat. Dan dia dibatasi dalam 20 tahun terakhir saja. Contohnya tadi yang pertama adalah COVID-19. Kita ketahui COVID-19 itu baru ditemukan di tahun 2019 akhir ya. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Nah, itu salah satu contoh dari emerging disease. Nah, selain itu yang sedang naik sekarang atau hype ya, itu adalah Mpox ini sendiri. Virus cacar monyet, SARS, selain ini, dan itu ada lagi MERS yang sedang memang tetap terjadi di kawasan Arab Saudi sana. Next slide. Nah, kenapa ini penting? Ya? Jadi pada tanggal 14 Agustus, ini baru berarti ya 14 Agustus, WHO itu menetapkan kembali Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern ya. Jadi kembali ya, sebelumnya WHO itu menetapkan Mpox sebagai Public Health Emergency itu pada tahun 2022. Lalu seruan itu dicabut dan ditetapkan kembali saat 14 Agustus 2024, berarti 2 bulan yang lalu. Kenapa WHO menetapkan? Karena terjadi peningkatan kasus Mpox itu di bulan Juni sampai Juli 2024, terutama di wilayah Afrika, di Republik Demokratik Kongo. Dan selain itu, juga ditemukan munculnya varian-varian baru ya, atau clade baru, yaitu 1B dari virus Mpox ini. Nah, ini adalah situasi terkini Mpox di Indonesia ya. Jadi ini sampai tanggal 31 Agustus, di sini mohon maaf, sampai 28 September 2024, jumlah kasus itu tidak meningkat, dan jumlah kasus itu adalah kumulatif dari tahun 2022, yaitu sebanyak 88 kasus saja. Indonesia ya, dari tahun 2022. Dan ada hal yang kita harus syukuri di sini bahwa 88 kasus ini dinyatakan sembuh, semuanya sembuh, dinyatakan sembuh. Berarti tidak ada korban jiwa untuk kasus konfirmasi positif dari Mpox ini. Nah, untuk provinsinya itu apa saja? Di sini yang pertama ada DKI Jakarta yang paling banyak, lalu ada Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Nah, untuk provinsi kita sendiri yaitu Bengkulu, sampai saat ini belum ada kasus konfirmasi positif dari virus cacar monyet ini. Baik dokter, ya. Ini kan bisa dikatakan kan kayak kota-kota besar gitu ya. Ya benar. Nah, kira-kira nih penyakit ini memang dibawa dari luar negeri atau memang asalnya dari Indonesia sendiri, dok? Oh iya, penyakit ini rata-rata itu adalah dibawa dari luar negeri. Jadi memang orang-orang yang sudah berkunjung ke negara-negara yang banyak terjangkit ya, seperti Afrika tadi. Dan setelah dia berkunjung mungkin dia juga melakukan kontak dengan yang lain, sehingga itulah yang menyebabkan penyakit ini bisa menyebar. Baik. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah ini sejarahnya ya. Jadi kasus pertama dari cacar monyet ini ditemukan pada tahun 1958. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada sekumpulan monyet yang dipelihara untuk tujuan penelitian. Nah, baru pada tahun 1970 kasus ini menyerang manusia. Jadi ada transmisi dari hewan ke manusia atau kita sebut dengan zoonosis ya. Sehingga pada tahun 1970 ada ditemukan manusia yang menderita cacar monyet ini. Lalu selanjutnya ini Mpox. Sebelumnya Mpox ini dikenal dengan sebutan monkeypox. Tapi WHO pada tahun 2022 mengubah nama ini. Jadi kita semua itu menyebutnya dengan Mpox. Hal ini disebabkan untuk menghindari adanya rasisme ya. Jadi jangan lagi kita menyebutnya dengan monkeypox, tapi sebutlah dengan Mpox. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Jenisnya adalah Orthopoxvirus dari famili Poxviridae. Nah, penyakit ini sendiri bisa ditularkan dari hewan
ke manusia, dan dari manusia ke manusia juga bisa ditularkan. Ini adalah gambaran virusnya ya yang di samping tadi. Nah ini, Mpox ini memiliki beberapa varian ya, seperti sama dengan COVID-19 itu banyak variannya. Yang sudah diketahui clade-nya itu adalah 1A, 1B, dan 2B. Nah, clade yang 1A dan 1B ini memiliki gejala yang lebih berat bila dibandingkan dengan clade yang 2. Nah, di Indonesia sendiri itu 100% kasus yang sudah dikonfirmasi tadi itu adalah kasus yang disebabkan oleh clade 2B. Jadi itulah yang menyebabkan tadi tidak sampai terjadi kematian ya. Jadi kasusnya itu masih dalam tahap Mpox yang derajat ringan, seperti itu. Baik dokter. Nah ini kalau ngomongin masalah hewan tadi kan dari monyet ya, Ya, Dok, ya. Apakah memang ini penyakit yang dihasilkan dari monyet itu sendiri atau mungkin hewan-hewan lain yang menularkan kepada monyet? Tapi tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Keto.